Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk para sobat sehat semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bayu Dimas Pradipta. Sungguh senang sekali bisa hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang Sehat RSSA. Dan tentunya saya pada siang hari ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang nutrisionis yaitu Mbak Sinta Amalia SST. Beliau adalah seorang nutrisionis atau ahli gizi di RSSA yang bertugas dalam pelayanan gizi di ruang COVID RSSA. Selamat siang Mbak Sinta. Selamat siang Mas Bayu. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pada siang hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik ya Mbak Sinta ya, yaitu nutrisi untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi ini. Mungkin istilah-istilah seperti nutrisi, imunitas ini akhir-akhir ini sangat familiar kita dengar ya gitu. Tapi mungkin kebanyakan dari kita juga belum tentu mengerti atau mengetahui apa makna dan juga arti dari istilah-istilah ini gitu ya. Mungkin bisa kita mulai gitu Mbak Sinta ya. Mungkin penjelasannya terkait imunitas itu seperti apa sih Mbak Sinta? Baik, imunitas sendiri Mas Bayu merupakan suatu sistem kekebalan tubuh untuk memproteksi tubuh kita terhadap benda asing, yaitu seperti parasit, virus, bakteri maupun jamur. Sistem kekebalan tubuh sendiri itu terdiri dari jaringan sel dan organ seperti itu. Oke, berarti sistem yang sangat kompleks sekali ya untuk pertahanan diri kita dari beberapa bakteri, parasit dan juga jamur seperti itu ya. Gitu. Nah, topik yang kita sampaikan di awal tadi yaitu nutrisi untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Nah, apa kaitannya antara nutrisi atau zat gizi itu sendiri terkait daya tahan tubuh kita itu? Nah, jadi seperti ini ya Mas Bayu. Semakin makanan atau zat gizi yang kita konsumsi itu kompleks dan berkualitas, maka akan semakin bagus juga kekebalan tubuh kita. Dan sebaliknya, semakin makanan atau kualitas makanan yang kita konsumsi itu rendah, maka akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan jika itu dalam jangka waktu panjang akan mempengaruhi status gizi. Oh gitu, berarti tidak ini ya, maksudnya tidak asal makan seperti itu ya. Jadi biasanya kan kita yang penting makan yang banyak gitu ya, asupannya banyak seperti itu nanti akan menjaga imunitas kita sendiri. Tapi ternyata makan yang banyak itu sendiri pun juga kurang tepat gitu. Jadi harus ada asupan yang berkualitas itu tadi ya. Nah, ngomong-ngomong ini Mbak Sinta terkait dengan makanan atau asupan yang berkualitas ini tadi, saya itu sering mendengar mungkin ya gizi seimbang. Nah, apakah itu mungkin ada kaitannya dengan gizi seimbang ini atau mungkin bisa disampaikan seperti apa itu gizi seimbang itu? Karena mungkin banyak redaksi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada tim kita terkait apa itu sebenarnya gizi seimbang itu yang bagaimana seperti itu. Nah, selain di masa pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan ya Mas Bayu, yaitu 5M, mencuci tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik atau menggunakan hand sanitizer, kita tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak, dan kita tetap memperhatikan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang itu kita gambarkan di dalam gambar isi piringku. Gimana ya, maksudnya memang ada satu metode penyampaian atau mungkin gimana kayak gitu, atau istilah edukasi terkait isi piring itu bisa disampaikan lebih detailnya lagi mungkin Mbak Sinta? Nah, untuk isi piringku sendiri itu sebenarnya untuk memudahkan kita mengetahui seberapa sih untuk porsi makanan yang kita konsumsi dalam satu hari, seperti itu Mas Bayu. Jadi ibaratnya seperti satu piring ya. Nah, satu piring itu kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk 2/3-nya itu mengandung sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga, yaitu contohnya selain di nasi yang kita ketahui selain nasi juga bisa kita dapatkan seperti di ubi, singkong, mie dan lain-lainnya, sumber karbohidrat yang lainnya itu bisa kita peroleh dari makanan tersebut. Untuk sepertiga bagian lainnya itu mengandung protein dari protein nabati maupun protein hewani. Lauknya ya Mas Bayu, seperti tempe, tahu, kacang-kacangan itu merupakan dari sumber protein nabati. Dan untuk protein hewani bisa kita dapat dari susu, telur, ikan, daging, atau ikan laut atau seafood lainnya juga bisa kita peroleh dari situ. Untuk setengah bagian lainnya, 2/3-nya termasuk komponen dari sayuran
dan sepertiga lainnya kita bisa memperoleh dari buah-buahan seperti itu. Buah-buahan. Sebagai sumber antioksidan. Sebagai sumber antioksidan. Iya, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Berarti gambarannya kita istilahnya dalam satu kali makan itu menggunakan piring, kita bagi dua terlebih dahulu, kemudian bagian setengahnya kita bagi 2/3 itu adalah dari bagian tadi sumber tenaga ya, isinya karbohidrat itu tadi ya. Kemudian sepertiganya lagi dari protein, low pauk itu tadi. Kemudian separuhnya lagi 2/3-nya sayuran ya, sayuran. Kemudian selebihnya sepertiganya buah-buahan sebagai sumber antioksidan, vitamin dan mineral itu tadi ya. Gitu ya. Nah, selain mungkin tadi kan menjelaskan terkait dari gizi seimbang gitu ya, isi piringku itu tadi. Ya mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan lagi dari isi piringku ini, atau mungkin penyampaian pesan apa yang dari istilahnya pesan apa yang disampaikan gitu ya dari istilahnya gambaran dari isi piringku ini tadi. Nah, selain dari kita mengkonsumsi dari sumber makro dan mikronutrien yang lengkap seperti tadi ya, Mas Bayu, makanan seimbang, kita juga harus memperhatikan konsumsi gula, garam dan lemak. Karena terlalu banyak konsumsi gula, garam dan lemak dapat mempengaruhi sistem metabolik seseorang, yaitu seperti penyakit serangan jantung, seperti diabetes maupun hipertensi. Dan diusahakan kita tetap untuk olahraga secara teratur 30 menit selama 3-5 hari dalam 1 minggu, dan tidak lupa untuk tetap berjemur ya Mas Bayu selama 15 menit dalam 1 hari untuk asupan vitamin D endogen yang kita peroleh dari sinar matahari. Dan tidak lupa untuk tetap konsumsi air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas dalam 1 hari, dan tetap untuk menjalankan pola hidup sehat. Mbak Sinta tadi kan sudah menyampaikan ya, mungkin sudah disinggung sedikit terkait nutrisi, kemudian imunitas, kemudian istilahnya gizi seimbang, bahkan isi piringku gitu ya. Betul. Itu tadi. Nah, mungkin kita juga sering mendengar istilah-istilah di akhir-akhir ini di masa pandemi ini ya, terkait istilah imun booster. Itu ya, mungkin Mbak Sinta juga lebih sering mendengarnya itu ya, imun booster itu. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada kita ya, apa itu sebenarnya imun booster ya, kepada mungkin sobat sehat semuanya yang ada di lingkup RSSA maupun di luar RSSA seperti itu. Nah, memang kita sering nyanyi ya Mas Bayu ya tentang imun booster sendiri. Nah, imun booster sendiri itu merupakan makanan tambahan alami yang mengandung sumber tinggi antioksidan seperti itu Mas Bayu, untuk memenuhi zat gizi mikro kita. Sumber antioksidan untuk memenuhi zat gizi mikro kita gitu ya. Betul. Zat gizi mikro itu berarti dibutuhkan dalam bentuk ya, maksudnya kecil atau sedikit atau bagaimana? Nah, seperti contohnya aja ya Mas Bayu ya. Tidak seperti yang kita ketahui antioksidan itu berada pada sayuran dan buah-buahan. Namun bisa kita dapat di sumber karbohidrat, yaitu beras merah, beras hitam, ubi jalar, itu juga mengandung flavonoid dan antosianin, dan mengandung vitamin B, C, dan E, dan serat pangan lainnya. Selain dari sumber karbohidrat, kita juga bisa memenuhi dari misalnya ya Mas Bayu, dari tempe, karena tempe itu juga mengandung antioksidan yaitu isoflavon dan saponin. Serta dari kacang hijau pun itu juga memenuhi sumber antioksidan kita, yaitu dari vitamin A, B, C, D, dan E. Oke. Menarik sekali ya, tadi disampaikan kalau misalnya antioksidan beberapa bahan makanan tadi bisa memenuhi atau mungkin sebagai sumber antioksidan seperti itu ya. Tadi juga disebutkan dari Mbak Sinta itu beberapa vitamin yang ada di kandungan seperti itu tadi. Nah, di masa pandemi ini kita kan mungkin membutuhkan daya tahan tubuh yang lebih kuat seperti itu ya, mungkin daripada untuk biasanya, karena kan untuk menghindari virus-virus yang istilahnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terkait dengan vitamin yang tadi disampaikan dari Mbak Sinta tadi, sebenarnya perlu nggak kita itu di masa pandemi ini mengkonsumsi suplemen? Begitu Mbak Sinta, gimana kira-kira? Nah, sebaiknya ya Mas Bayu, kita utamakan dari real food dulu atau dari bahan makanan alami dulu, yaitu bisa kita peroleh dari vitamin A, B6, asam folat, C, E, dan D, yang fungsinya juga sama, yaitu untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan imunitas kita. Contohnya ya Mas Bayu, untuk vitamin A itu ada
dari wortel, dari tomat, dari pepaya, itu juga mengandung beta karotin atau vitamin A. Gitu. Selain itu juga bisa kita peroleh dari vitamin C, yaitu dari asam ascorbat, bisa kita peroleh dari jeruk, dari jambu biji, bisa dari tomat juga mengandung vitamin C selain vitamin A, dan stroberi atau yang istilahnya asam-asaman lah Mas Bayu, atau asam ascorbatnya tinggi. Dan vitamin E bisa kita dapat dari seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, sama seperti asam folat dan B6 sama sih, itu juga dari sayuran hijau, dari protein hewani juga bisa kita dapat. Dan vitamin D juga perlu selain dari sinar matahari yang kita peroleh, kita juga harus memenuhi dari vitamin D, terutama di ikan kembung itu juga bisa kita peroleh vitamin D-nya, dan ikan sarden atau kuning telur juga mengandung vitamin D. Dan tidak lupa ya Mas Bayu, kita juga harus mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita, karena jika kita konsumsi vitamin C yang berlebih, memang bisa sebagian kita keluarkan melalui urin ya, tapi sisanya yang tidak terbuang melalui urin bisa menumpuk di organ ginjal, dan itu akan menurunkan fungsi ginjal kita. Selain vitamin C, jika kita kelebihan untuk vitamin D3 yang kita peroleh dari ikan kembung tadi, ikan sarden atau kuning telur, itu juga menyebabkan absorpsi dari kalsium di dalam usus itu akan mengalami penyerapan yang terlalu berlebih. Sedangkan kalsium yang kita konsumsi itu kurang dari 1000 mg, itu akan menyebabkan kalsium kita ini istilahnya pengkeroposan ya, karena kalsium diperoleh dari sumber makanan tadi kurang, akan mengambil dari cadangan tulang maupun gigi atau kalsium-kalsium yang dalam tubuh kita lainnya. Seperti itu Mas Bayu. Berarti intinya utamakan dulu untuk makanan real food dulu ya, yang alami terlebih dahulu ya. Baru kalau misalnya memang diperlukan, baru kita perlu sebenarnya konsumsi suplemen itu tadi ya. Kalau kita aplikasikan yang tadi disampaikan Mbak Sinta itu tadi, contohnya itu seperti apa sih? Jadi seperti ini Mas Bayu, untuk contoh menunya bisa kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seperti nasi pecel, itu kan lengkap ya, ada sayurnya, ada kacang-kacangannya, dari sumber antioksidan. Untuk snacknya bisa kita berikan jam 10 itu seperti kayak pepaya atau pisang yang tinggi antioksidan, atau mungkin jeruk bisa. Untuk makan siangnya bisa berupa nasi, sayur sup, dan tambahan ayam goreng mungkin. Terus untuk siangnya bisa kita tambahkan seperti salad seperti itu, atau jus buah lainnya mengandung tinggi antioksidan. Misalnya ya seperti jus jeruk kita campur dengan wortel, dengan apel, nah itu kan sumber antioksidannya tinggi sekali. Untuk makan malamnya bisa pakai tumisan ini kacang panjang dengan tempe. Ya seperti itulah Mas Bayu. Untuk sobat sehat semuanya, ternyata tidak terlalu sulit meningkatkan imunitas kita di masa pandemi seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Mbak Sinta Amalia bahwa dalam meningkatkan imunitas kita itu memerlukan beberapa asupan gizi yang seimbang, begitu ya. Terima kasih atas pesan yang disampaikan oleh Mbak Sinta Amalia tadi kepada sobat sehat kita semuanya. Semoga sobat sehat bisa menerapkan, melakukannya dimanapun Anda berada. Sekian bincang sehat kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya Bayu Dimas Pradipta dan narasumber kita, saya Sinta Amalia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.